Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 20. Mengajak bertemu dengan mantan istri. Saya sarankan jangan ganggu tuan muda lagi, menjauh dari segala yang berhubungan dengannya, demi kebaikan Nona. Selena hanya mengangguk, semua yang dilakukan Rachel sungguh di luar nalar, ia begitu ngeri harus mengalami semua ini, lihatlah sekarang bahkan ia menjadi lebih pendiam. Flashback off. Aku mamanya, aku gak bisa. Ma, Pak Adrian masih terus memohon. Pasti ada cara lain, pasti ada, Mama Mila juga tak kalah memohon pada suaminya. Sebelum Rachel menikahi Evelyn, kita harus menyelesaikan semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam penyesalan dan ini akan sangat menyakiti Evelyn Ma, Pak Adrian masih dengan pendiriannya. Papa tahu keinginan Rachel harus selalu terpenuhi, ia tidak akan terima Pak, Evelyn adalah hidupnya, dan jika mereka harus berpisah itu malah akan membuat Rachel murka. Orang tua Rachel masih terus berdebat, pemikiran dan pendapat yang berbeda belum juga mereka temui solusinya. Suka atau tidak aku tetap akan memisahkan Rachel dari Evelyn, ini harus dihentikan, tegas Pak Adrian kemudian berlalu pergi. Mama Mila hanya bisa menangis, bayang-bayang masa kecil Rachel yang selalu dimanja menari-nari di kepalanya, ia tidak akan sanggup melihat Rachel menderita. Rachel adalah anak satu-satunya, sedari kecil semua kebutuhan putranya selalu ia penuhi, ia tidak pernah berkata tidak, karena baginya mendapatkan seorang Rachel bukanlah hal yang mudah. Lah sudah menikah selama 10 tahun waktu itu, namun Tuhan belum juga percaya padanya, berbagai cara tradisional dan modern sudah ia lakukan bersama sang suami, meminta dan memohon pada sang Khalik pemilik semesta ini, hampir tiap malam ia berserah diri duduk bersimpuh di atas sajadah, merayunya untuk bisa memberi kepercayaan agar seorang malaikat kecil segera tumbuh di rahimnya. Lah masih ingat itu, tidak akan pernah ia lupa bagaimana ia menangis memohon di kesunyian malam. Hingga suatu hari kepercayaan itu datang padanya, ia sangat bahagia, Rachel selalu ia jaga sejak dari dalam kandungannya, ia yang merasakannya, ia yang mengalaminya. Mendekap tubuh mungil itu pertama kalinya, mendengar tangis pertamanya, ia berjanji akan selalu menuruti apa yang malaikat kecilnya inginkan, semua untuk kebahagiaan putranya. Namun rupanya cara didiknya lah yang kini membentuk putranya seperti itu, selalu menuruti kemauan putranya malah semakin membuat putranya bertindak sesuka hati, tidak suka dibantah, dan segala kemauannya harus tercapai. Dan sekarang bagaimana ia bisa memisahkan apa yang sangat diinginkan oleh putranya, sungguh ia tidak akan sanggup menghadapi kemarahan dalam penderitaan anak semata wayangnya itu. Papa, kapan adek bayinya keluar? Tanya Ancila. Nanti ya sekitar 2 bulan lagi, jawab Rachel sambil memandang Evelyn penuh cinta. Ancila udah nggak sabar pengen punya teman baru. Iya, kan sekarang Ancila punya papa, kita kan teman. Tapi papa sekarang suka datangnya malam-malam, Ancila kan udah tidur. Papa kan harus kerja, untuk Ancila beli jajan, ice cream, mau apa lagi? Ancila mau tas baru Pak, yang bentuk unicorn itu iyo, teman-teman Ancila udah banyak yang pakai. Iya nanti weekend kita beli ya. Rachel mengecup sayang gadis kecil yang sebentar lagi akan menjadi putri sambungnya itu. Percakapan antara anak dan papanya itu nampak bersahabat, Evelyn nampak tersenyum melihat kedekatan anak gadis dan kekasihnya itu. Kadang Rachel bisa menjadi papa yang tegas, namun kadang juga malah menjadi teman yang baik, sungguh siapa yang akan menyangka pemuda berwajah tampan yang akan menjadi suaminya ini masih seorang pelajar SMA, cara pikirnya sungguh dewasa. Mungkin benar apa kata Mama Mila, dewasa sebelum waktunya membuat Rachel mudah mengerti dan bersahabat dengan keadaan. Evelyn tersenyum manis menatap wajah kekasihnya itu, apalagi yang harus ia ragukan, Rachel begitu baik padanya, walau kadang agak mesum sih menurutnya.
La sangat bahagia menunggu kehadiran sang buah hati, didampingi seseorang yang selalu membawa kasih dan cinta untuknya. Mempunyai Ancila dalam hidupnya, mempunyai dua keluarga yang sangat menyayanginya. Sejenak ia melupakan tentang Fendi dan masa lalunya, pengkhianatan itu perlahan telah memudar, seiring cinta yang selalu Rahel sirami di hatinya. Bolehkah ia serakah? Memiliki Rahel yang sempurna, dengan umur yang jauh di bawahnya, tidak apa kan? Kali ini ia sungguh maruk, ia tidak mau kehilangan Rahel, ia tidak akan sanggup. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada di saat susah dan senang ku mau dia. Walau banyak perbedaan, ku ingin dia bahagia hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan tapi ku cinta dia. Ku mau dia. Begitulah suasana hatinya si Evelyn untuk Rahel saat ini. Fendi masih terduduk di lantai di ruangan rawat istrinya, ia baru saja mendengar seluruh pengakuan tentang ibu dan wanita yang kini berstatus istrinya itu. Tidak ada yang kurang dalam hidup Evelyn, ia begitu sempurna, entah setan apa yang merasukinya hingga ia tega mengkhianati jalin kasih rumah tangganya saat itu. Lagi pula saat ini ia masih belum percaya sepenuhnya bahwa anak yang dikandung Evelyn adalah anak laki-laki waktu itu, ia tidak semudah itu percaya Evelyn bisa mengkhianatinya. Namun ia tidak bisa juga menganggap bahwa itu adalah anaknya, ia ingat betul saat itu Evelyn mengatakan ia sedang merah di mana kala itu Fendi ingin mengarungi surga dunia miliknya. Sekelebat keraguan masih bersarang di benaknya. La memandang ke arah Riana, istrinya itu baru saja tertidur karena pengaruh obat penenang setelah apa yang ia katakan. Riana terus saja meracau, meminta maaf pada Evelyn karena telah merebutnya, sesekali tertawa bangga dengan pencapaiannya sebagai pelakor. Riana juga mengutuk ibunya yang ternyata adalah dalang dari segalanya. Istrinya itu sudah di tahap gila, keputusan dokter sudah ia terima. Lalu ia melihat ke arah Sri yang saat ini sedang menggendong putrinya, ia ingat lagi dengan Ancila gadis kecilnya yang tak pernah ia kunjungi dari semenjak saat terakhir Evelyn meninggalkan rumah. Rindu, itu yang ia rasakan. Ia terlalu terlena dengan hidup barunya. Digendongnya putri hasil buah cintanya dengan Riana, bayinya nampak kurus karena lahir belum cukup bulan. Bayi mungil ini tidak berdosa, mengapa harus berpisah dengan ibunya sekecil ini, membuat ia mengingat kembali pertemuannya dengan Riana. Saat itu ia menemukan Riana di sebuah hotel tempat ia menginap saat dinas luar kotanya. Menangis terseduh di lobi hotel mengatakan bahwa ia tidak bisa pulang ke Bandung, karena bis rombongannya yang sudah pergi. Fendi yang tak tega pun membawa Riana masuk ke dalam hotel, dan memesankan kamar lainnya untuk Riana tanpa perasaan curiga sedikitpun. Namun Riana yang waktu itu mengetuk pintu kamarnya, telah membuat Fendi gelap mata. Riana begitu mempesona baginya dengan penampilan dan riasan bak bintang klub malam. Dengan sedikit bujuk rayu, iman Fendi yang hanya seujung kuku pun mudah saja runtuh. Ia melupakan bahwa ada wanita yang sangat ia cintai sedang menunggunya di rumah. Dan terjadilah cinta satu malam yang membuatnya harus bertanggung jawab menikahi Riana, karena pihak hotel menggerebeknya yang saat itu curiga ia dan Riana tidur satu kamar. La begitu malu, dan besoknya ia menikahi Riana secara sirih tanpa menanyakan persetujuan istri sahnya di rumah. La juga ingat, ibunya juga hadir saat itu, padahal perjalanan Jakarta ke Kalimantan membutuhkan waktu tidak sesingkat itu karena ia mengabari ibunya saat pagi hari di mana hari pernikahannya sebentar lagi berlangsung. Benarkah yang diucapkan Riana? Ini semua sudah disetting sedemikian rupa, dan mengapa ia baru menyadarinya? Ah, nasi sudah menjadi bubur. Kini gadis mungil yang ia beri nama Fahira itu akan menjadi penguatnya. Riana harus diobati di sini dulu, setelah sembuh ia akan dikirim ke rumah sakit jiwa di Indonesia. Fendi harus melakukannya ini demi kebaikan anaknya,
dan selalu berharap Riana akan segera sembuh karena hutang penjelasan yang begitu banyak ingin ia tanyakan. Pun juga rasa kemanusiaan yang harus membuatnya iba dengan kondisi wanita yang ia sebut istrinya itu. "Kamu masih punya ayah nak," bisik Fendi di telinga Fahira, "ia harus kuat. Kumohon segeralah sembuh, kau punya banyak hutang penjelasan padaku. Kau tidak ingin merawat dia. Kau harus sembuh." Fendi juga sudah ketularan gila nampaknya. Perasaan marah namun masih diimbangi kesedihan membuatnya sedikit meneriaki Riana yang masih terbaring lemah. "Sri, kamu ikut saya saja pulang ke Indonesia, biar kamu rawat Fahira di rumah saja," ucap Fendi pada Sri. "Baik tuan." Besoknya Fendi pergi tanpa pamit pada istrinya. Sejujurnya ada sedikit kebencian tertoreh dalam hati kecilnya. Ia hanya menitipkan istrinya itu pada Inem saat bertemu di dekat pintu ruangan Riana tanpa masuk ke dalam. Sri juga berpamitan pada Inem, karena ia harus ikut majikannya pulang merawat Fahira. "Baiklah, rencana selanjutnya bisa kita mulai lebih cepat." Seringai lolos dari bibir cantik wanita yang bernama asli Sakira itu. Kepergian Fendi baginya adalah hal yang menguntungkan. Sebenarnya ia sungguh ingin menyuntik mati Riana. Ia sudah tidak tahan tiap hari harus mencemari hidungnya dengan bau busuk koreng Riana yang menyeruak. Namun ia masih mau hidup tenang dan mencoba bersabar menunggu perintah tuan mudanya. Bayang-bayang Aldi juga kadang sengaja ia ingat-ingat, karena jika tidak begitu, ia tidak akan bertahan dengan penderitaan ini sampai hari ini. La akan menelpon gebetan berstatus bosnya itu. Kini ia siap menerima perintah selanjutnya. Saat ini Fendi sudah sampai di rumahnya. Ia ditemani Sri dan Fahira akan tinggal bersama saat ini. Dengan sisa cutinya yang tinggal 1 hari, ia memutuskan untuk mengajak Evelyn bertemu. Pun ia juga sangat rindu dengan putri kecilnya itu. Beruntung Evelyn menyetujuinya. Ia segera bergegas menuju kafe tempat ia akan bertemu dengan Evelyn Dani Ancila. La mempersiapkan dirinya dengan baik. Tujuan pertamanya ia ingin meminta maaf dengan Evelyn, dan mencoba membujuk Evelyn untuk mengatakan kejujuran apakah benar anak yang kini Evelyn kandung adalah anak laki-laki lain. Evelyn meminta bertemu di Cafe Jazz, kafe baru yang lumayan dekat dengan apartemennya itu nampaknya sedang hits saat ini. Namun ia tidak mengetahui bahwa itu adalah kafe milik Rahel yang dibukanya sekitar 2 minggu yang lalu. Jazz adalah gabungan dari Rahel dan Evelyn. Rahel begitu bahagia hingga ia memikirkan nantinya saat ia menikah dengan Evelyn ia akan mempersembahkan kafe itu untuk istrinya. Duduklah Fendi di sini, menunggu mantan istri dan putrinya. "Ayah." Suara yang Fendi rindukan itu kini ia dengar memanggilnya. "Sayang," Fendi menghampiri Ancila dan langsung memeluknya. Pertemuan ayah dan anak itu berlangsung haru. Evelyn sempat meneteskan air matanya, namun segera ia hapus. Ia merasa bersalah karena tidak bisa bertahan dan memilih pergi dengan hasil harus memisahkan ayah dan anak di hadapannya ini. "Evelyn, duduklah." Evelyn duduk dengan tatapan yang biasa saja. Ia tidak ingin mengurai sisa-sisa cinta untuk mantan suaminya ini, sisa-sisa cinta yang sudah ia kubur dalam-dalam. "Bagaimana kabarmu? Sudah berapa bulan?" tanya Fendi sambil tangannya menunjuk perut buncit Evelyn. "Baik mas, sudah jalan 7 bulan. Jawaban Evelyn membuat Fendi terpaku. Ia terdiam sesaat dan mencoba menghitung mundur kehamilan Evelyn. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. "Kau yakin ini anak laki-laki waktu itu?" tanya Fendi. Ia sungguh berharap kejujuran Evelyn dan anak yang dikandung Evelyn adalah anaknya. Evelyn terdiam. Ia nampak ragu untuk menjawab. Ia benci Fendi. Ia benci keadaan ini. Ia benci mengakui anaknya adalah anak bajingan di depannya ini. Bayangan Fendi yang menghinanya dengan sebutan yang tidak jelas di rumah sakit waktu itu langsung terlintas di pikirannya. Ia tidak akan memaafkan itu.
Memangnya kenapa? Jawaban Evelyn malah balik bertanya. Kau tidak semudah itu mengkhianatiku. Lalu bagaimana dengan Mas Fendi sendiri? Selingkuh, dan bahkan ternyata Madu Mas sudah hamil. Kasihan sekali aku ini. Evelyn, Mas minta maaf. Fendi kembali ke tujuan pertamanya. Aku sudah memaafkan Mas. Yah, kau memang pasti begitu. Lama keduanya terdiam larut dalam pikiran masing-masing, sesekali hanya terdengar celoteh Ancila yang sedang bahagia melepas rindu dengan ayahnya. Evelyn, jujurlah, Fendi kembali membuka percakapan dengan sang mantan. Untuk Evelyn mengerutkan keningnya, jujur untuk apa batinnya? Anak ini. Evelyn terdiam kali ini, tolong jangan katakan Fendi mau mengakuinya setelah apa yang bajingan ini lakukan padanya. Anak ini, anakku kan? Apa yang Evelyn takutkan kini terjadi, Fendi mengetahuinya. Tidak, tidak boleh seperti ini. Evelyn berada dalam dilema, ia tidak mau mengakui anak di kandungannya ini sebagai anaknya Fendi. Namun jika ia tak mengakuinya, ia tampak bagai tidak ada bedanya dengan Fendi. Sama-sama peselingkuh. Bagaimana ia bisa mengatakan status anak ini? Apa yang harus ia katakan? Heh, jangan gila. Mas pikir aku gak bisa lakuin setelah apa yang Mas lakukan? Jika Mas bisa selingkuh, pun dengan aku. Kau selalu mencintaiku, Evelyn? Itu tidak akan semudah apa yang kau katakan. Fendi memandang Evelyn, ia masih bisa merasakan ada cinta di mata mantan istrinya itu. Cinta? Dengar ya Mas, saat aku mengetahui hubungan Mas dengan pelakor itu, sudah tidak ada cinta lagi untuk Mas. Katakan saja itu adalah anakku, aku yakin kau berbohong saat bilang tidak bisa melayaniku malam itu. Aku sudah menghitung mundur usia kehamilanmu. Itu adalah anakku, ucap Fendi tegas. Evelyn terdiam. Sungguh ia bukan pembohong yang handal, seharusnya tadi ia memudahkan sedikit usia kandungannya. Kau diam? Berarti benarkan itu anakku. Evelyn nampak memucat, apa yang harus ia lakukan? Tapi papa bilang adik bayi itu punya bunda dan papa. Ancila tiba-tiba menyela karena melihat perdebatan kedua orang tua kandungnya itu. Papa. Fendi menoleh pada Ancila, papa siapa pikirnya? Iya, selama ayah kerja karena nggak mau diganggu Ancila dan bunda, Ancila, bunda dan adik bayi di perut bunda selalu ditemani papa baik deh. Ucapan Ancila membuat Fendi menatap tajam Evelyn, matanya mengisyaratkan akan penjelasan. Evelyn yang ditatap seperti itu pun hanya bisa menunduk, mulutnya keluh, saat seperti ini ia tidak mampu walau hanya sekedar berkata iya atau tidak. Hai Princess, ternyata kamu di sini juga. Papa. Ancila bahagia sekali bisa bertemu papanya di sini. Ia bahkan bisa mengenali Rahel walau saat ini Rahel sedang menggunakan atribut lengkapnya yakni topi, kacamata hitam dan masker. Hai girl, sedang apa di sini sama bunda? Tanya Rahel, walaupun ia tahu tujuan wanitanya itu ke sini untuk apa, ia nampak santai menanyakan itu untuk sekedar berbasa-basi. Iya, papa kenalin deh, ini ayah Ancila. Ayah ini papa Ancila. Ancila menoleh ke arah dua orang yang nampak sedang menahan kecemburuan itu bergantian. Fendi mengulurkan tangannya. Papanya Ancila, tunangannya Evelyn, Rahel membalas uluran tangan mantan suami kekasihnya itu santai. Kita pernah bertemu sebelumnya di rumah sakit, dan gue pikir lo tahu siapa gue, ucap Rahel lagi. Fendi memang mengenali penampilan lelaki di depannya ini, namun ia masih enggan percaya. Bye, kau tidak mengenalkan siapa aku padanya. Rahel bertanya pada kekasihnya itu dengan tatapan elangnya, oh iya sungguh cemburu saat ini. Sudah dari tadi ia menahannya. Flashback. Himim, masih gue pantau,
Belum gue bunuh, Rahel mengepalkan tangannya. Ia tadinya sengaja membolos sekolah karena sedang jam kosong. Ia memilih untuk mengunjungi kafe barunya yang menurutnya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Sekalian ia akan melakukan sedikit pembinaan pada karyawannya. Namun tidak disangka ia malah mendapati pemandangan yang membuat lubang hidungnya kempang-kempis, jantungnya jedak-jeduk menahan amarah. Lah begitu shock saat mendengar perbincangan dua orang yang telah menjadi mantan itu. Fendi mengakui anak yang dikandung Evelyn itu tiba-tiba. Ia tidak habis pikir setelah sudah berani menghina kekasihnya seenaknya saja bajingan itu meminta maaf, dan shock baik pula mengakui bayinya. Itu anak gue yang selalu ada selama ini, gak bakal gue biarin lo ngaku-ngaku seenaknya bangsat. Gue papanya dasar bajingan. Rahel memukul keras dinding di sebelahnya, ia sungguh marah saat ini. Darah segar sedikit mengalir di jari-jarinya. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan kalau ia harus mendengarkan Evelyn mengakui hal besar itu. Rahel sebenarnya bukan hanya cemburu melihat kekasihnya menemui Fendi, namun tanpa ia sadari ia lebih cemburu saat Fendi mengakui janin di kandungan Evelyn adalah anaknya. Lah tidak terima, dirinya lah yang selalu ada selama ini, mengelus perut kekasihnya itu saat kram, bermain dengan janin yang telah ia klaim sebagai bayinya itu, mengajaknya berbicara, dengan melakukan semua itu tanpa sadar bahwa ia sebenarnya telah memerankan seorang papa siaga. Ia tidak rela dan sedikit takut Evelyn akan mengatakan kalau itu memang bayi mereka. Ia tidak akan menerima itu, bayi itu adalah bayinya. Lah bahkan sudah tidak sabar menunggu kekasihnya itu lahiran, ia ingin segera menjadi papa seutuhnya. Walaupun tidak bisa dibasuh, karena ayah biologis si janin tetaplah si bajingan Fendi. Dan ia sungguh membenci itu. Lalu mengambil atribut lengkapnya untuk menemui kekasihnya itu. Saat ia kembali, ia tampak tersenyum menang dengan apa yang dikatakan Ancila. Kini ia punya alasan untuk berada di antara dua orang yang telah berstatus mantan itu. Hai Princess, ternyata kamu di sini juga. Flashback off. Ah iya, Mas Fendi ini tunanganku, ucap Evelyn. Aku tanya sekali lagi, bayi di perutmu itu bukan darah dagingnya kan? Tanya Fendi tegas. Hey man, ini kecebong gue, lihatlah dia tumbuh begitu subur di sini. Ucap Rahel yang entah kapan sudah dekat dan mengelus sayang perut Evelyn, bahkan kini ia juga mengecup mesra perut buncit Evelyn di depan mantan suaminya. Enggak, itu anak gue, Fendi tetap pada pendiriannya. Wah Pak Mantan, Rahel menjeda ucapannya, kini ia mendekatkan mukanya di hadapan Fendi, gue bilangin, gue pernah melakukannya sekali saat Evelyn masih jadi istri Iyo, dia sungguh kecewa karena pengkhianatan yang lo lakuin, gue tanya di mana lo saat Evelyn terpuruk, lo bahkan tidur dengan wanita lain, dan pengkhianatan lo itu terus membayangi benaknya. Jangan salahin Evelyn, gue yang begitu tertarik dengan istri Iyo saat itu. Dan gue yakin si perkasa kebanggaan gue ini mampu membuat Evelyn membuncit 9 bulan. Berhenti mengakui apa yang telah lo buang, lo masih ingat saat Iyo menghina Evelyn dan mengatainya tak lebih dari seorang wanita yang tidak jelas, Iyo lebih dari busuk men tiba-tiba dengan gak tahu dirinya mengakui bayi itu. Gue tegasin, Evelyn dan anak yang ia kandung itu milik gue, si kecebong itu darah daging gue. Rahel setengah berbisik pada mantan suami kekasihnya itu. Ia puas sekali rasanya walau ia harus berbohong dengan mengakui kebejatannya yang seperti benar telah main gila dengan istri orang. Fendi terdiam, ia sungguh tidak percaya dengan apa yang ia dengar, dugaannya benar Evelyn telah mengetahui perselingkuhannya waktu itu, hingga Evelyn dengan langkah maju keke ingin bercerai darinya. Dan apa tadi katanya, Evelyn sungguh terpuruk dan sampai melakukan hal gila dengan si pria di hadapannya ini.
Dilihatnya wanita yang berstatus mantan istrinya itu, Evelyn nampak bahagia bersama laki-laki yang beberapa saat lalu memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Evelyn. Ancila juga nampak senang dengan pria yang kini telah lancar ia panggil papa. La mencoba menerima, inilah buah dari kesalahannya, walau dalam hati kecilnya masih ada ketidakpercayaan bahwa Evelyn bisa melakukan ini padanya. Ia cukup mengenal Evelyn dengan baik selama ini. Dalam hati kecilnya masih meyakini, janin itu adalah anaknya. Buah cintanya dengan Evelyn. La sungguh menyesal melepas genggaman itu, genggaman yang selalu menggenggam tangannya erat, wanita yang rela melepas genggaman terbaik hanya demi menggenggam tangannya. Evelyn sungguh sempurna, ia yang telah buta hanya karena kesenangan sesaat, hingga tega mengkhianati kesempurnaan di depan matanya ini. Dulu dirinya lah yang ada di posisi pria itu, tersenyum bebas ia dan Evelyn nampak saling mencintai. Keluarga bahagia itu kini hanyalah tinggal sebuah kenangan yang akan mengisi lembar-lembar masa lalu. Terima kasih sudah melepaskan berlian demi kerikil yang tak berarti, ucap Rahel saat hendak keluar dari kafe tersebut sambil menggendong Ancila dengan masih menggandeng tangan Evelyn. Hanya sesal yang siap membelenggu Fendi saat ini. Ya, Evelyn sudah menjadi milik orang lain. Bersambung.